Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mengejutkan. Beginilah orang menilai kamu. Seperti apakah penilaian orang terhadap kamu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku juga berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Mengejutkan, beginilah orang menilai kamu. Apa yang orang nilai dari kamu? Kita akan coba cek. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Di sini ada zodiak Taurus, Virgo, Capri. Jika kamu memfokuskan seseorang ya. Ini juga ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ini juga Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagi ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan ini cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Di sini adalah Six of Pentacles, Six of Pentacles ya. Ini menggambarkan bahwasanya kamu ini adalah seseorang yang murah hati, seseorang yang memiliki ya mungkin memiliki cuan, kamu mapan, kamu sukses, tapi kamu tidak sombong, ya. Tapi terkadang banyak juga sih orang kayak takut nih menilai kamu, takut untuk mendekat ke kamu, karena mungkin mereka merasa oh kita nggak balance, kita nggak imbang nih gitu ya. Ibarat kata kalau nilai angka itu kita 1-0 gitu ya. Nah jadi dia kayak ngerasa mungkin ada yang minder nih sama kamu gitu ya. Ada yang kayak ngerasa aku nggak mungkin nih dekat dengan kamu. Kamu orang yang berkelimpahan harta, kamu orang yang memiliki semuanya, dan aku orang biasa begitu ya. Sehingga membuat mereka itu kayak takut untuk mendekat ke kamu. Ya ada begitu ya. Tetapi di sini kamu sebenarnya orang yang baik hati, orang yang mungkin selalu membantu, orang yang mungkin berempati juga. Bahkan kalau dengan keluarga, mungkin kamu selalu baik ya, suka membantu atau bagaimana ya. Ini intinya di sini menggambarkan suatu ketulusan dalam diri kamu, dan kamu tidak sombong gitu loh. Dan orang-orang menilai kamu itu sebenarnya seperti itu, tapi ada ketakutan dari mereka karena mungkin ketidakseimbangan antara kamu dengan dia, ada status sosial gitu ya, ada perbedaan status yang mungkin terjadi di sini sehingga orang-orang menilai kamu seperti itu ya. Ada tuh offshot. Ada juga nih beberapa dari mereka terkadang ada juga menilai kami itu kayak aku ragu nih dengan dia gitu ya. Meragukan kamu ada ya. Mereka-mereka itu meragukan kamu karena terkadang kamu itu juga terlihat ya banyak diam. Kami itu orang yang seolah kayak ya intinya tidak, kalau tidak ada yang penting untuk dibicarakan ya kamu tidak bicara gitu loh. Makanya mungkin itu juga salah satu ketakutan dari orang-orang untuk mendekat ke kamu. Padahal sebenarnya kalau udah dekat dengan kamu, kamu itu juga orang yang baik gitu loh. Ya. Nah, itu membuat orang-orang itu kayak meragukan kamu karena ada kepribadian kamu itu membuat orang-orang itu kayak ya takut untuk mendekat gitu loh. Ya, ini dia. Eh, Padahal ya kamu itu orangnya baik gitu ya. Orangnya kayak berempati. Kamu itu juga suka bantu orang. Nah, tetapi ini lebih kepada mungkin tentang cinta ya, lebih ke tentang cinta. Karena juga bisa dikatakan banyak orang-orang yang mungkin meragukan kamu karena apa? Karena dengan sikap cuek kamu, dengan sikap dingin kamu, atau dengan sikap diamnya kamu. Terkadang ada masalah pun kamu lebih mendiamkan atau lebih pergi gitu, lebih memilih pergi karena tidak ingin membicarakan. Karena kalau dibicarakan lagi di saat-saat panas gitu ya, itu akan makin panas sehingga akhirnya kamu lebih memilih untuk pergi, untuk menghindari perdebatan begitu. Sehingga mungkin orang-orang banyak meragukan kamu dari situ ya. Oh dia kok main pergi aja ya, apa dia nggak mencintai aku, apa dia nggak menyukai aku. Ya ternyata mungkin kamu pergi dari dia takut konflik itu berkepanjangan begitu ya. Oke. Ada Knight of Cup. Nah ada juga sih beberapa dari kamu itu orang melihat kamu orang yang
benar-benar kayak memiliki cinta yang cukup luar biasa. Ya, jika kamu udah kenal nih dengan seseorang, ya, dan kamu tahu orang itu kayak butuh cinta dari kamu gitu ya, atau dia mungkin memberikan sesuatu hal kepada kamu mungkin akan memberikan dia juga lebih dari apa yang dia berikan gitu loh. Karena kamu ini orang yang apa ya, kayak tidak bisa untuk melihat kalau kalau apa ya, kalau kebaikan-kebaikan orang itu ya harus kita balas gitu loh. Tapi terkadang dengan cueknya kamu ya membuat orang-orang juga kayak, "Ah, nggak mungkin deh dia akan membalas," gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau dia memiliki apapun ya, ini gambaran jika seseorang ini memiliki banyak, mungkin cuan, mapan, atau bahagia, dia akan baik gitu loh. Tetapi kalau misalnya dia tidak punya apa-apa, ya mungkin dia tidak terlihat baik karena nggak ada apa yang mau diberikan gitu loh. Ya, beginilah dia orang menilai kamu sebenarnya ya. Di sini ada Ace of Cup. Kamu itu memiliki cinta yang cukup luar biasa. Bahkan kamu itu dicintai banyak orang sebenarnya ya. Tetapi banyak juga sih orang-orang yang kayak ngerasa, nggak bisa hidup berdampingan dengan kamu. Karena mungkin ada juga yang satu circle, tapi ada juga yang tidak satu circle dengan kamu ya dia merasa ragu, itu tandanya ya. Tapi kalau dia itu merasa satu circle dengan kamu, cinta yang kamu miliki itu akan dia rasakan di sini oleh dia, ya. Karena kamu ini adalah orang yang benar-benar kayak bisa mencintai orang lebih dari apa yang mereka cinta dan untuk kamu gitu loh, ya. Ini yang terbaca. Dan aku juga bisa melihat empati kamu ini cukup luar biasa ya. Jika ada orang-orang yang mungkin butuh bantuan kamu selalu membantu, ya selalu membantu. Kamu tidak akan sungkan-sungkan jika itu adalah orang yang terdekat kamu butuh bantuan, kamu akan selalu membantu. Ya, termasuk juga mungkin orang yang tidak kamu kenal, tapi kamu merasa, kamu perlu membantu dia, ya kamu akan melakukan itu, oke? Inilah kamu. Di sini ada, Two of Wands. Two of Wands ini kamu akan selalu menemukan suatu kesuksesan ya. Karena aku juga melihat kamu itu adalah orang yang fight dalam segala sesuatunya, mungkin dalam bertindak, dalam memaksimalkan tujuan kamu ya. Misalnya kamu punya tujuan hidup nih, kamu punya masa depan begini begitu ya, dan kamu harus wujudkan ya. Itu optimisnya kamu ya terhadap sesuatu hal yang memang kamu inginkan di sini, dan itu akan bisa terwujud di sini ya. Ada Two of Wands, ada kesuksesan. Oke. Ini ada The World. Nah, kamu akan bisa menguasai dunia di sini. Dengan apa? Dengan talenta kamu, dengan kecantikan kamu, dengan kegandengan kamu ya, dengan apa yang kamu miliki, kepintaran kamu, kecerdasan kamu ya. Intinya kamu akan bisa menguasai dunia. Banyak orang yang merasa kagum terhadap kamu. Banyak orang yang merasa kalau kamu itu adalah orang yang benar-benar ya berharga gitu loh. Tetapi ada juga sih ya orang yang takut akan diri kamu. Ya. Oke. Kenapa mereka takut ya? Mungkin mereka ini takut ya karena terlihat kamu ini orang yang berkuasa gitu loh. Kamu orang yang memiliki power. Jadi kalau ada kesalahan yang mungkin dilakukan ya mereka jadi takut. Karena apalagi kamu yang di sini yang mapan ya, memiliki cuan, apalagi ada yang ketergantungan sama kamu nih. Jadi dia takut melakukan kesalahan, takut nantinya kamu tidak memberikan apa-apa lagi ke dia, begitu ya. Seperti itu yang aku lihat dari kartu ini. Oke, kita akan coba lihat dari kartu orakel ini. Apa yang terbaca? Mengejutkan, inilah orang-orang ya menilai kamu. Bagaimana orang menilai kamu? Kita akan coba cek. Apalagi di sini aku juga lihat ya, kamu itu punya intuisi yang cukup tajam. Sehingga kamu tahu orang-orang yang baik itu yang seperti apa. Orang-orang yang tidak baik itu bagaimana. Sehingga akhirnya kamu juga bisa membatasi diri ya. Oh, kebanyakan, gak apa-apa. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, tadi sudah aku jelaskan. Dan untuk kamu yang ingin personal reading, bisa kamu cek di kolom deskripsi untuk kontak personnya, dan itu berbayar ya. Di sini ada vanity, recovery, workaholic ya, yang mungkin ada beberapa dari kamu yang kayak ngerasa orang menilai kamu itu kayak workaholic gitu ya, tapi ya mungkin tidak, itu hanya penilaian dari mereka saja ya, begitu. Nah, kalau dari sini ada vanity ini, orang terkadang menilai kamu itu sombong, angkuh ya, ada mereka-mereka mungkin itu bagi mereka yang tidak mengenal kamu
Jadi mereka itu mengatakan kamu sombong, kamu angkuh gitu ya. Seolah-olah kamu itu orang yang berkuasa, kamu memiliki power. Tapi itu bagi mereka yang baru mengenal kamu. Tapi bagi mereka yang mungkin sudah kenal kamu lebih jauh, lebih dekat, ya mungkin dia akan ngerasa nyaman bersama dengan kamu karena energi-energi ini yang benar-benar kamu miliki. Ya, di sini tadi karena dengan apa yang kamu miliki, jadi mereka melihat kamu itu terlihat sombong dan angkuh. Karena mungkin beberapa dari kamu juga banyak yang agak tidak banyak bicara ya, agak pendiam begitu. Ya, ini ada recovery. Tetapi kamu itu tidak akan mempermasalahkan walaupun ada mereka-mereka mengatakan itu kepada kamu, kamu tidak akan mempermasalahkan. Kamu selalu memulihkan keadaan. Ya bahkan saat kamu mengetahui nih orang ini melihat aku begini, orang ini menganggap aku begini atau sombong atau angkuh, kamu akan menunjukkan bahwasanya kamu orang tidak seperti itu gitu loh. Itu nantinya membuat orang-orang merasa kayak oh ya mungkin minta maaf. Akhirnya merubah keyakinan maksudnya itu cara pandang dia ke kamu begitu ya. Nah, ini juga ada orang menilai kamu itu workaholic, yang begitu pekerja, yang orangnya gila kerja gitu ya. Bahkan kamu tidak mempedulikan orang ya mungkin orang yang dekat dengan kamu, mungkin cinta kamu kayak itu. Jadi orang melihat seperti itu. Karena dengan kerja keras kamu lah kamu bisa menghasilkan ini. Ya, tetapi itu mungkin penilaian orang ya, kamu yang pekerja keras, kamu yang gila kerja, tapi kamu juga tetap sayang kepada keluarga kamu atau kepada pasangan kamu di sini ya. Terkadang orang-orang kan menilainya itu kan dari luar saja, tidak lebih detail gitu ya. Nah, jadi itu. Ada juga nih beberapa dari mereka menilai kami itu seorang prayer ya. Pemain gitu, ya mungkin ada yang suka gonta-ganti pasangan, ada sih beberapa dari mereka, tapi kan itu bentuk dari ketidakcocokan kita. Ya kalau kita tidak cocok ya ngapain juga kita untuk mempertahankan hubungan itu, ya kan? Nah, jadi di sini mungkin banyak orang beranggapan kamu itu prayer gitu ya. Eee, bukan player ya, dia player, ini prayer ya. Eee, nah aku klarifikasi lagi ya, ini tadi aku kira, prayer ya, tapi dia prayer, doa, ya. Arti kata orang melihat kamu itu orang yang begitu kuat spiritualnya. Kamu selalu selalu mengandalkan keyakinan kamu selalu mengandalkan bahwasanya, ya kamu itu adalah orang yang benar-benar harus berbuat baik gitu loh. Kamu selalu mendoakan hal yang baik untuk diri kamu, untuk orang sekitar kamu ya. Walaupun terkadang banyak orang-orang menilai kamu mengenal kamu itu begini begitu ya, tetapi kamu tidak ingin untuk, bersuuzon kepada mereka-mereka tersebut. Oke, ini ada despondence gitu ya. Ini adalah sebuah, apa ya, kayak suatu hal yang membuat kamu kayak ngerasa, ini nggak benar," gitu. Kesedihan, ya. Mungkin ya namanya kita manusia pasti dong merasakan adanya sedih, adanya rasa kecewa. Ya pernah kamu mengalami itu, tapi kamu tidak ingin menunjukkan kepada orang-orang kalau kamu ini lagi dalam keadaan bersedih, keadaan terluka. Kamu berusaha untuk membuat diri kamu itu bahagia di depan orang-orang gitu loh. Tetapi ternyata orang-orang melihat kamu juga bisa seperti itu. Ini ada insecurity. Eee, intinya ada beberapa dari kamu itu kayak ngerasa aja ya, kayak insecure gitu ya, terus kamu kayak ngerasa tidak percaya diri, atau banyak orang-orang melihat kamu itu mereka yang tidak percaya dengan akan diri mereka untuk mendekati kamu gitu. Terus ada juga mereka-mereka itu kayak merasa ada aja tidak nyaman ya, saat tidak bersama dengan kamu, juga bisa begitu ya, arti dari insecurity ini. Arti kata kamu itu jika ada orang-orang yang merasa tidak nyaman berada di dekat kamu, kamu selalu memberikan, arahan, pengertian ya, sehingga membuat mereka akhirnya yakin, tidak ada keraguan lagi terhadap diri kamu, dan kamu akan bisa membuat mereka nyaman di sini. Mereka aman, mereka ya intinya selalulah untuk mengerti tentang keadaan apa yang keadaan dia saat ini ataupun keadaan kamu, oke? Nah, di sini lanjut dengan discovery. Nah, aku juga melihat bahwasanya di sini adalah, tentang sesuatu hal ya, yang, sebuah penemuan ya di sini ya, discovery. Ibarat kata itu banyak orang-orang melihat kamu itu akhirnya ya tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat atau dipikirkan. Ternyata selama ini mungkin mereka mikir, "Oh kamu itu begini, kamu itu begitu," ternyata tidak. Kamu itu, benar-benar kayak di luar dari pikiran mereka. Ya yang tadinya mungkin menuduh kamu, oh dia orang yang, tidak baik, dia orang yang arogan, atau dia orang yang, sombong gitu ya. Ternyata tidak gitu loh. Setelah mereka mengenal kamu ya, di situlah mungkin mereka melihat bahwasanya kamu itu orang yang benar-benar ya berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Oke? Nah, itulah yang terbaca di sini untuk, tentang
orang-orang yang menilai kamu. Seperti inilah orang-orang menilai kamu. Terkadang ya kenal ya apa ya kayak apa ya, pepatahnya yang mengatakan ya, tidak sayang itu karena tidak kenal gitu ya. Jadi mungkin saja harusnya kita bisa mengetahui orang itu lebih dengan mengenal terlebih dahulu, dekat dulu, baru kita bisa menilai. Nah kalau ini yang terjadi ya mungkin banyak orang yang tidak mengenal kamu, tapi dia sudah berasumsi kamu begini, kamu begitu gitu. Oke, buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Oke, sampai ketemu lagi, dadah.